Selamat siang Pak, perkenalkan saya Carmelinda Sudin dengan NIM 042. Saya Anastasia Uta dengan NIM 026. Pada hari ini kami akan mempresentasikan berhubungan dengan rangkaian PID pada posisi motor. Yang kami gunakan di situ ada resistor, ada potensiometer 100K, ada kapasitor, ada transistor TIP 31 dan 332, ada IC LM741, ada juga switch atau saklar SPST, ada juga motor, ada juga sensor posisi yaitu rotary encoder. Yang pertama itu set point, dan set point itu menuju ke error amplifier, terus ke rangkaian kontrol PID. Nah, lalu ada summing untuk menjumlahkan berhubungan dengan gain dari PID-nya, dan juga ada rangkaian push pull sebagai penguat untuk motornya. Nah, di sini ada skematik dari rangkaian yang telah kami buat. Yang pertama itu ada untuk set point-nya, yakni dimana kita akan memberikan contohnya kita ngasih 30 volt dari set point-nya, maka motor akan bergerak sejauh 30 derajat lalu akan mati. Tetapi jika diberikan nilai set point-nya itu sama dengan 40, lalu nilai variabelnya juga sama dengan 40, maka V error-nya itu sama dengan 0. Jadi motornya itu akan berhenti. Nah, terbentuknya error ini di mana rumusnya itu adalah V set point, di mana kecepatan yang kita setting dikurangi dengan kecepatan feedbacknya atau kecepatan dari motornya yang dibawa oleh sensor encoder ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Kita sudah menghubungkannya dengan rotary encoder dan kita akan mencobanya. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba rangkaian posisi motor. Teman-teman bisa lihat sendiri ketika switch P-nya atau bagian proporsionalnya itu di-on-kan, motor akan berlari dengan kencang atau memutar dengan kencang. Lalu ketika switch proporsionalnya itu di-off-kan, motor langsung mutar balik ke kiri secara perlahan. Nah, ketika semua switch-nya itu ditekan ulang, maka motornya itu akan berhenti. Mengapa ini bisa terjadi? Blok proporsional pada op-amp atau U4 itu memberikan sinyal paling besar. Nah, begitu ada error, gain P itu memberi tegangan besar ke motor driver. Nah, motor bergerak cepat untuk mengejar set point yang sudah di-setting. Nah, di PID analog, proporsionalnya itu adalah tenaga utama penggerak motor. Jadi, saat P aktif, wajar motor langsung lari. Nah, kenapa dia bisa saat proporsionalnya itu dimatikan, motornya itu langsung muter ke arah kiri secara perlahan? Ini disebabkan karena aksi dari integral, teman-teman, yang sudah menumpuk. Jadi ketika motor lari kencang saat P on, proporsional on, integratornya itu ikut bekerja. Error awal besar, lalu ada kapasitor di blok integral terisi cukup banyak arus. Integrator itu menyimpan tegangan seperti energi yang tersimpan. Nah, ketika kami mematikan proporsionalnya, tiba-tiba aksi P-nya itu hilang. Nah, dorongan itu besar dari proporsionalnya itu menjadi hilang. Tapi tegangan di integralnya itu masih tersimpan di kapasitor. Nah, tegangan inilah yang tersisa dan menggerakkan motor. Tapi karena integratornya bergerak lambat, maka gerakan motor itu menjadi pelan. Seperti itu. Nah, mengapa ketika semua saklar ditekan ulang, motor berhenti? Itu karena kita memutuskan rangkaian integral dan juga decisionnya. Nah, kapasitor di C di blok integral itu terreset otomatis atau muatannya hilang.
tenaga yang tersimpan tadi hilang, sehingga output PID-nya itu menjadi 0. Driver motor tidak menerima tegangan lagi dan motor langsung berhenti. Dengan kata lain, motor itu berhenti karena muatan integratornya itu dilepas, sehingga tidak ada lagi sinyal untuk menggerakkan motor. Teman-teman, terima kasih untuk presentasi kami hari ini, dan kita juga sudah mencobanya seperti yang teman-teman lihat. Untuk penjelasannya juga berhubungan dengan mengapa motornya bisa berputar kembali pas waktu saklar dari P-nya itu ditekan, dan juga waktu set point-nya itu di setting. setting. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih.